Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Hari ini hari Jumat. Jumat itu Jumat berkah. Nah, moga-moga yang saya bahas hari ini juga bisa memberikan berkah untuk kita semua. Minimal berkah berpikir kita menjadi makin jernih, makin terbuka, dan makin nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Tapi sebelumnya, sambil dengerin obrolan saya, bolehlah minum kopi tanpa sidikalang. Jangan dicoba sebelum dirasakan. Jadi nanti kalau sudah dirasakan itu pasti beda rasanya. Jangan dipuji sebelum dicoba. Kopi tanpa sidikalang, salah satu produksi kopi asli yang bukan bikinan pabrikan yang mohon maaf mungkin kehalalannya juga masih kurang bisa dipercaya. Baiklah, jadi begini teman-teman. Ini kita akan bicara soal ketidakmungkinan. Sampai hari ini, masalah Capres Anies Rashid Baswedan ini masih banyak orang yang kurang percaya dan tidak percaya bahwa beliau, Anies berpasangan dengan Cak Imin ini, kelak bisa menjadi presiden dan wakil presiden yang sebenarnya, insya Allah. Bicara ketidakmungkinan ini, cobalah bayangkan siapa yang pernah berpikir bahwa Gus Dur itu bisa menjadi presiden. Siapa yang pernah berpikir Ibu Megawati itu bisa menjadi presiden. Termasuk sama juga terhadap Pak Joko Widodo. Siapa yang bisa mengira, menebak-nebak bahwa beliau itu bisa jadi presiden? Nah, saya kira banyak orang juga yang akan berpikir bahwa Pak Anies ini, siapa yang mengira bahwa Pak Anies ini bersama Cak Imin bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi logika berpikir ini saya kira penting. Jadi gini, banyak ketidakmungkinan, banyak hal yang aneh, banyak hal yang tidak mungkin terhadap sosok Anies Baswedan ini. Satu, modal. Bayangkan, bandingkan jika harus bersaing dengan Pak Prabowo yang duitnya mungkin nggak kehitung itu. Bayangkan pula dari segi dukungan. Taruhlah telunjuk Pak Jokowi, kan rasa-rasanya tidak mungkin dong ke Pak Anies Baswedan. Dan dari sejarah, bisik-bisik dan isu-isu, kita sudah mendengar bahwa Anies ini sejak sebelum mendaftar ke KPU saja, sejak dideklarasikan kira-kira 1 tahun yang lalu, itu sudah banyak sekali halangan-halangan yang harus dia hadapi. Mau ceramah atau mau hadir dalam satu pertemuan, ada saja halangannya. Bahkan sering acara izinnya dicabut. Pokoknya saya kira cerita-cerita soal itu adalah cerita gelap dari perjalanan Anies Rashid Baswedan. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin benar juga istilah Pak Anies Baswedan bahwa hanya menjemput takdir saja. Dan barangkali syahwat berkuasa Anies ini juga nggak besar-besar amat. Bahkan barangkali nggak punya syahwat berkuasa, tetapi dorongan dari kiri kanan, dorongan dari
masyarakat, dorongan dari rakyat menjadikan beliau mau melangkahkan kaki untuk maju menjadi capres. Jadi ini baru satu hal, modal, kemudian dukungan telunjuk Pak Jokowi, di mana kemungkinan besar akan juga mengerahkan aparatur negara untuk mendukung capres dan cawapres yang di situ ada putranya. Jadi ini saya kira juga dari sisi itu memang menjadi agak di luar nalar jika kemudian nanti akhirnya Anies bisa menjadi presiden. Tetapi ya ini sudah ada tanda-tanda yang kadang-kadang kalau orang bisa membaca tanda-tanda zaman kan aneh. Jadi Anies yang awalnya tidak bisa lolos atau diprediksi tidak lolos jadi capres, ternyata toh akhirnya mendaftar. Dan Anies yang dari sisi dukungan partai juga masih lebih banyak koalisinya Prabowo, koalisi Indonesia Maju itu. Jadi dari sisi itu saja juga dari nalar berpikir agak sulit memang membayangkan Anies bisa jadi presiden. Tapi tanda-tanda itu mulai muncul, yaitu PDI mau diakui atau tidak diakui dengan ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan oleh Gibran dan oleh menantunya Pak Jokowi. Ini terlihat juga seperti pecah gitu dalam tanda kutip. Jadi bahasa Jawanya umyak. Tentu kalau dalam sebuah pertempuran satu tim pasukan sudah saling tidak menyatu dan terkesan juga pecah, bagaimana bisa memenangkan sebuah pertandingan? Itu di sisi koalisinya Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi di satu sisi itu saya kira ini menjadi satu kelemahan ya, karena ya mau gimana ya, salah satu kader terbaiknya sudah mengalihkan, walaupun formal sih belum ya, Pak Jokowi keluar dari PDI itu kan belum, dan juga belum dinyatakan berpisah secara resmi dari PDIP yang dipimpin Bu Megawati kan juga belum. Jadi di satu sisi kan kelihatannya jadi kayak pasti ini mengurangi kekuatan dari koalisi Ganjar Mahfud. Terus di sebelah satunya Prabowo Gibran, ini bagaimanapun banyak yang menyebut cacat konstitusi. Jadi Gibran dianggap menjadi sosok cawapres yang tidak legitimasi, tidak mendapat legitimasi secara moral dan secara hukum bahkan. Artinya ini juga menjadi semacam problem dan hambatan juga bagi pasangan ini. Tentu akan banyak sekali cemoohan, bulian, dan lain-lain, dan akan berpengaruh terhadap suara tentu saja. Nah ini loh yang saya sebut tanpa terasa pasangan Prabowo Gibran itu juga membawa masalah. Nah dari sisi ini pelan dan pasti Anies bersama Caimin kan menjadi berjalan seolah-olah melenggang tanpa ikut-ikut ribut pada koalisinya Ganjar Mahfud dan koalisinya Prabowo Gibran. Jadi dua pasangan yang bermasalah itu
dalam pengertian bermasalah dengan kompleksitas masalah masing-masing. Sementara Anies Baswedan seolah-olah menjadi semakin terbuka dan terkurangi saingan ke depannya itu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin saya kira, ya cara berpikirnya gitu. Siapa sih yang berpikir bahwa Pak Gus Dur itu bisa jadi presiden, atau Ibu Mega, dan bahkan Pak Jokowi yang katanya dulu ya tidak kurang meyakinkan gitu, tapi ternyata akhirnya jadi juga. Nah, saya kira Pak Anies ini akan masuk di wilayah yang itu, orang yang akhirnya secara logika tidak mungkin jadi presiden, sepertinya kali ini akan mengikuti teori itu juga. Ya, bagi kawan-kawan atau bagi teman-teman yang berpikir logis, berpikir rasional, memang agak susah memahami hal yang seperti ini. Dan channel Peci Miring memang mengajak orang berpikir miring sedikit. Jangan terlalu berpikir normal, jangan terlalu berpikir wajar. Dan ya mari kita buktikan nanti apakah cara berpikir miring ini justru yang benar untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sejarah yang akan mencatat nantinya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.